Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ayu Widya dari program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana dengan nomor NIM 201 FI 01030. Saya di sini akan menyajikan menu gizi seimbang bagi dewasa. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana sih menu gizi seimbang bagi dewasa tuh, silahkan untuk disaksikan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebutuhan gizi bagi dewasa. Pada orang dewasa dibutuhkan sekitar 1.700 sampai 2.250 kalori per hari. Asupan nutrisi tersebut akan diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Kebutuhan nutrisi pada orang dewasa meliputi makronutrien yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Maka dari itu, kebutuhan gizi bagi dewasa harus diperhatikan karena pada dewasa kebutuhan mulai berkurang karena kecepatan metabolisme dasar menurun 2-3% pada usia 25 tahun. Maka dari itu, yuk kita jaga pola gizi seimbang bagi kita. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi usia dewasa. Yang pertama itu ada usia. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan gizi seseorang relatif lebih rendah untuk tiap kilogram berat badannya. Yang kedua, ada aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, semakin tinggi kebutuhan nutrisinya. Maka dari itu, kebutuhan nutrisi harus sesuai AKG atau angka kecukupan gizi agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan gizi. Jenis kelamin. Pada laki-laki kebutuhan nutrisinya besar dibandingkan dengan perempuan karena aktivitas laki-laki lebih banyak dan lebih berat daripada perempuan. Nah, di sini saya telah menyajikan menu gizi seimbang bagi dewasa. Yang pertama itu ada nasi. Nasi itu termasuk karbohidrat. Karbohidrat itu bisa didapat dari nasi, dan umbi-umbian. Nah, saya di sini mengambil nasi yang sederhana dan juga dapat mudah ditemukan. Kebutuhan karbohidrat pada orang dewasa sekitar 45 hingga 65%. Menurut angka kecukupan gizi 2019 Permenkes nomor 28 tahun 2019 bahwa kebutuhan karbohidrat pada laki-laki usia 30-49 itu sekitar 415 gram dan pada perempuan usia 30-49 sekitar 340 gram. Nah, yang selanjutnya ada protein. Saya di sini menyajikan protein itu tahu dan juga tempe. Tubuh akan memproduksi protein menjadi asam amino. Setelah itu akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi enzim, hormon neurotransmitter atau senyawa kimia dalam otak dan antibodi. Kebutuhan protein menurut angka kecukupan gizi 2019 Permenkes nomor 28 tahun 2019 pada laki-laki umur 30-49 tahun sekitar 65 gram dan untuk perempuan umur 30-49 tahun kebutuhan protein sekitar 60 gram. Setiap orang itu berbeda-beda kecukupan asupan gizinya. Maka dari itu harus melihat ke AKG atau angka kecukupan gizi agar memiliki gizi yang seimbang dan juga tidak terjadi obesitas ataupun kekurangan gizi. Nah, yang selanjutnya saya di sini menyajikan pasak cumi, yang dimana cumi merupakan termasuk seafood. Seafood merupakan termasuk gizi yang protein yang 2 kali lebih besar daripada protein-protein yang lainnya. Protein berguna dalam proses pertumbuhan sel atau jaringan tubuh. Zat gizi ini juga membantu dalam memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein juga berfungsi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang selanjutnya saya di sini telah menyajikan sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan juga serat yang bermanfaat bagi tubuh yang mana pada usia dewasa rentan terhadap obstipasi. Maka dari itu, mengkonsumsi serat harus seimbang setiap harinya untuk membantu memperlancar pencernaan.
Menurut AKG, kebutuhan serat bagi laki-laki di usia 30-49 tahun sekitar 36 gram dan untuk perempuan usia 30-49 tahun sekitar 30 gram. Dalam mengkonsumsi sayuran setiap harinya sekitar minimal 3-4 porsi. Mohon maaf untuk tadi pada usia dewasa sangat rentan terhadap konstipasi atau sudah susah buang air besar. Bukan obstipasi. Nah, yang selanjutnya ada buah-buahan. Saya di sini menyajikan buah naga merah. Buah-buahan mengandung vitamin dan mineral yang dapat membantu memelihara kesehatan tubuh. Serat yang berperan penting dalam menjaga fungsi saluran pencernaan. Vitamin C yang penting untuk menjaga jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Folat yang berperan penting dalam pembentukan darah dan materi genetik, dan kalium yang dapat membantu menjaga tekanan darah dan fungsi sistem saraf. Nah, yang selanjutnya ada lemak. Lemak bisa didapatkan dari susu. Saya di sini memilih susu. Pada usia dewasa dibutuhkan juga lemak sekitar 30% dari total kalori yang dibutuhkan. Kecukupan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh akan membantu meminimalisir risiko jantung koroner. Lemak bisa didapat dari daging merah, susu, dan juga keju. Namun di sini saya menggunakan susu sebagai pangan yang mengandung lemak. Susu mengandung omega 3 yang tinggi. Menurut AKG, kebutuhan lemak bagi laki-laki itu sekitar 1,6 gram dan pada perempuan sekitar 1,1 gram. Dan yang terakhir, air. Kebutuhan air setiap orangnya berbeda. Menurut AKG, pada laki-laki usia 30-49 tahun sekitar 2.500 mili dan pada perempuan usia 30-49 tahun sekitar 2.350 mili. Jumlah air yang dibutuhkan perharinya adalah jumlah air yang hilang melalui paru-paru, urin, keringat, dan juga feses. Kebutuhan 2-3 liter per hari atau setara dengan 10-15 gelas per hari, bergantung pada kondisi fisiologis dan suhu. Semakin tinggi aktivitas, semakin banyak kebutuhan air yang harus dikonsumsi. Mungkin itu rekomendasi gizi seimbang bagi dewasa. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.